بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada 10 Zulhijjah 1446 Hijriah atau disebut juga dengan Idul Adha. Pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah taala. Kemudian kita juga harus mengucapkan salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk ikatan kesetiaan kita kepada beliau yang hidup di akhir zaman yang penuh fitnah ini. Tanpa bimbingan Rasulullah, tanpa petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan tersesat dan terlunta-lunta di padang pasir yang sangat luas atau di lautan yang sangat luas. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kita masih menyaksikan di Gaza atau di Palestina betapa saudara-saudara kita di sana dalam kondisi yang sangat sulit secara hitung-hitungan matematis, secara hitungan material. Tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini. 2 miliar umat Islam yang tersebar dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan bumi ini. Mereka khususnya masyarakat Gaza sekitar 2 juta orang adalah masyarakat yang Allah pilih untuk berjuang mati-matian dalam mempertahankan agama ini, dalam melawan kesombongan dan kejahatan kaum Zionis Yahudi yang telah menjajah Palestina secara formal sejak tahun 1948. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Memang dalam Islam diajarkan ada 2 hari raya yang kita bergembira ria. Pertama disebut dengan Idul Fitri setelah kita puasa Ramadan 2 bulan yang lalu atau lebih. Kemudian yaitu Idul Adha. Tapi sebenarnya tidak pantas kita merayakan Lebaran kita dengan bersukacita. Kenapa? Karena kita masih menghadapi masalah-masalah besar. Kita masih menghadapi persoalan-persoalan besar. Yang mau tidak mau kita harus terlibat menghadapi masalah itu dan mencarikan solusinya sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja umat Islam umumnya dan saudara kita yang berhaji khususnya memahami pesan-pesan haji yang sesungguhnya,
kita yakin Palestina sudah merdeka. Negeri-negeri Islam yang dijajah, walaupun secara tidak militer seperti Indonesia ini, dijajah secara ekonomi, politik, dan agama, kita sudah merdeka. Persoalannya adalah kita kurang memahami, kurang perhatian terhadap pesan-pesan yang ada di dalam setiap agama kita, dalam setiap ajaran Islam kita. Kita sadar dan tahu secara umum bahwa ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Tapi didahului oleh 4 rukun sebelumnya. Dimulai dengan syahadatain, diteruskan dengan salat, kemudian dengan puasa, zakat, baru haji. Ini urutan-urutannya yang sangat luar biasa. Sama kalau kita ingin membangun sebuah bangunan. Tidak mungkin orang membangun dari atap dahulu. Pasti memulai bangunnya dari fondasi, kemudian tiang, kemudian lain-lain. Barulah atap naik, kemudian dinding, dan seterusnya. Persoalannya umat Islam sekarang berislamnya tidak runut, tidak sistematik. Sehingga efek dan pengaruhnya juga boleh dikatakan sangat kecil sekali. Bayangkan, ibadah haji contoh yang menjadi puncak rukun Islam yang kelima. Di sana ada deklarasi tauhid global. Serempak setiap tahun bergantian umat Islam dari seluruh dunia dengan waktu yang sama, tempat yang sama, pakaian yang sama, ucapan yang sama, bacaan yang sama. Ini harusnya dunia ini sudah ciut mendengarkan deklarasi itu yang termuat di dalam lafaz atau kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mat la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Apa yang menjadi inti dari talbiyah ini adalah puncak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, puncak ibadah kepada Allah taala, dan tidak boleh ada lagi ibadah kepada selain Allah. Puncak dari tujuan hidup kita adalah Allah, tidak boleh ada lagi tujuan hidup kita selain Allah. Puncak dari sistem hidup kita yang kita deklarasikan kepada dunia setiap tahun bergantian. Sejak ibadah haji itu disyariatkan sampai hari ini, tidak ada lagi sistem hidup yang boleh kita ajarkan atau boleh kita amalkan selain dari sistem Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi problem. Ketika kita tidak faham pesan-pesan ajaran Islam yang benar, dan ketika kita tidak amalkan pesan-pesan ajaran Islam yang benar dalam kehidupan kita, ketahuilah ketika itulah kita runtuh. Ketika itulah kita lemah. Ketika itulah kita mudah dipermainkan, bahkan dijajah dan ditindas oleh orang-orang lain yang beragama lain sebagai konsekuensi dari jauhnya kita dari ajaran Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bisa lihat fakta betapa ketika sahabat dahulu di zaman Nabi SAW meninggalkan semua tujuan hidup mereka dan difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menjalankan ibadah hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala dengan sistem Allah taala. Ketika mereka menjalankan kehidupan ini dengan semua aturan dan sistem Allah taala, ketika itu terangkat langsung derajat mereka sehingga mereka menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Mereka menjadi umat terbaik yang pernah ditampilkan Allah di atas muka bumi ini. Walaupun jumlah mereka sedikit dibanding dengan orang-orang kafir Arab di sekitarnya, sedikit. Apalagi dengan seluruh umat manusia, sedikit. Tapi disitulah ternyata memang Islam mengajarkan kualitas, bukan kuantitas. Kalau kuantitas dengan kualitas yang baik, tidak ada masalah. Tapi persoalannya sunatullah sudah berjalan sejak dahulu kala. Untuk mencapai kualitas itu memang harus dengan jumlah yang sedikit.
Jumlah yang sedikit inilah yang dijamin oleh Allah Ta'ala yang berkualitas yang ada kemenangan. Sebagaimana dijamin oleh Allah Ta'ala zaman Bani Israel alaihissalam ketika raja mereka Talut dengan 70.000 pasukan mereka yang kemudian berguguran sehingga sampai 7.000 saja. 7.000 saja yang ikut berperang melawan Jalut karena mereka berkualitas walaupun sedikit Allah berikan kemenangan. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kata mereka saat itu. Allah abadikan ucapan mereka. Orang-orang yang meyakini Islam sebagai satu-satunya jalan untuk bertemu Allah, mereka meyakini bahwa betapa banyak kasus di zaman dahulu sebelum mereka dan setelah mereka, kelompok yang kecil yang berkualitas mengalahkan kelompok yang besar. Sekarang jumlah kita besar. Umat Islam hari ini lebih dari 2 miliar. Tapi untuk menyelamatkan saudara kita di Gaza, 2 juta orang saja tidak bisa. Tidak bisa sampai hari ini. Tidak bisa. Karena kalau bisa, tidak akan ada lagi itu pengeboman, pembantaian terhadap Gaza. Tidak akan ada lagi Yahudi di Palestina terusir. Karena buktinya kita bisa menyelamatkan saudara kita Palestina, tidak ada boleh Yahudi pun satu pun tinggal di sana. Karena mereka pendatang haram. Direkayasa kedatangan mereka itu sejak tahun 30-an baru. Bahkan ketika PBB mengeluarkan resolusi nomor 181 untuk membuat 2 negara, Arab dan Israel, atau Palestina dan Israel, ketika itu mereka baru punya tanah 7% dibeli dari broker-broker yang lemah iman, pengkhianat orang-orang Palestina. 7%, tapi sudah bisa memberikan rekomendasi atau aturan keputusan PBB kepada orang Yahudi 56% lebih. Ini satu ketidakadilan, ini satu penjajahan. Oleh karena itu resolusi 2 negara yang sekarang digembar-gemborkan dan sudah digemborkan sejak dahulu tahun 47 oleh PBB tidak akan pernah terwujud. Karena itu sebuah kezaliman, sebuah perampokan, sebuah penjajahan. Tidak ada setelah penjajahan kecuali kemerdekaan. Tidak ada setelah penghinaan kecuali kemuliaan. In tasbiru wa tattaqu. Tapi dengan syarat kalau kita sabar dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah perjuangan akhir zaman ini lebih seru dibandingkan perjuangan sebelumnya. Kenapa? Karena seperti Rasulullah SAW sampaikan, isyaratkan kepada kita, di akhir zaman ini bangsa-bangsa akan mengeroyok kalian sebagaimana orang-orang lapar mengeroyok makanan atau hidangan di atas meja. Yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti kalian nyaris habis, kata Rasulullah, diserang oleh berbagai macam bangsa. Dalam hadis lain dikatakan 80 negara atau 80 kelompok entitas di dunia ini yang menyerang umat Islam. Seperti apa? Kama yusiku an tada'a alaikumul umamu kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Seperti orang-orang yang lapar menyerang makanan di atas hidangan. Qila, dikatakan ketika itu oleh salah seorang sahabat, "Aw min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah." Apa karena kami sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Rasul menjawab, "La, tidak, antum yawma idzin katsir." Kalian ketika itu jumlahnya banyak sekali. Walakinnakum wutha'un kawtha'is sail. Tapi kalian kualitasnya seperti buih yang terbang-ambing di atas air. Qad asabakumul wahnu. Kenapa ya Rasulullah? Kalian sudah ditimpa oleh penyakit wahnu. Wa qila wa mal wahnu ya Rasulullah? Ditanyakan, dikatakan kepada Rasulullah, apa itu wahan? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan Allah mencabut dari hati mereka al-mahabata minkum. Ketakutan kepada kalian. Keseganan kepada kalian. Ini yang terjadi sekarang. Kita lihat. 2 miliar umat Islam hari ini tidak bisa berkutik di hadapan Yahudi yang 6,8 juta di Palestina. 6,8 juta.
Tidak usah kutik. Ini bukti bahwa tidak ada dunia Islam, negeri Islam ini yang berani melawan Amerika kecuali hanya Afghanistan. Kecuali hanya Afghanistan. Mana negara-negara Arab? Mana negara-negara Muslim besar? Indonesia. Mereka semua sudah terjebak oleh Zionis. Sudah termakan pikiran-pikiran Zionis. Sudah termakan pikiran-pikiran sekuler yang diciptakan oleh Yahudi itu sendiri. Telah termakan virus nasionalis. Seakan-akan hubungan kita adalah berdasarkan warga negara yang diciptakan oleh Eropa, menjajah Eropa, Inggris, Prancis, Spanyol, dan seterusnya. Padahal hubungan kita adalah hubungan iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak ada batas-batas teritorial. Itu batas-batas teritorial yang sekarang ada. 54 negara muslim, ciptaan penjajah semuanya. Ciptaan penjajah semuanya. Oleh karena itu kami melihat bahwa penjajahan itu yang paling dahsyat bukan atas bumi, tapi di atas pikiran kita. Kalau penjajah, kalau kita sudah dijajah, cara berpikir kita akan dengan mudah takluk, mudah diatur, bahkan mudah dibantai, dan mudah disingkirkan dari arena percaturan yang seharusnya kita unggul di situ. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, dengan melewati ibadah haji yang sebelumnya kita sudah lewati ibadah Ramadan, puasa Ramadan, 2 bulan 10 hari setelah itu kita masuk ibadah haji. Seharusnya pemahaman keislaman kita meningkat. Seharusnya pesan-pesan dari setiap ajaran agama kita itu kita pahami dan kita amalkan, dan kita yakini itulah satu-satunya solusi. Tidak ada solusi lain. Silakan bangun negara semaju Jerman, teknologi canggih semaju Jerman, semaju Korea, semaju Cina dan Jepang. Tapi kalau tidak mengikuti prosedur dan ajaran Islam yang Allah telah syariatkan, Rasulullah telah contohkan, kita akan tetap usahaun kausa isai. Karena inti kekuatan kita bukan pada ekonomi, bukan pada teknologi, tapi inti kekuatan kita pada iman, pada persatuan, pada ukhuwah di antara kita yang tak ada batas-batas teritorial. Dan bahkan di akhir zaman nanti akan pecah ini batas-batas teritorial ini, dan umat ini akan dikembalikan Allah dalam satu pimpinan lagi namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berikutnya adalah kewajiban kita untuk mencetak generasi, mewariskan Islam dan iman ini kepada generasi kita. Harus lebih baik. Mereka harus lebih baik dari kita. Mereka harus lebih faham tentang Islam dari kita. Mereka harus spirit berdakwah dan berjihadnya harus lebih kuat dari kita. Kalau kita gagal mewariskan Islam dan iman ini kepada anak cucu kita, artinya kita akan motong generasi berikutnya. Artinya kita melanjutkan, memudahkan kelanjutan dari penjajahan-penjajahan ini. Oleh karena itu, setiap kita harus bekerja keras untuk mewariskan iman dan Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW pada cucu kita. Ingat, nanti Allah akan tanya kita. Kalian sudah tahu, di zaman kalian hidup, kalian terjajah. Dunia Islam terpecah-pecah, 54 negara. Mereka bukan terpecah-pecah wilayah saja, otak mereka terpecah-pecah di kapling-kapling. Satu kapling milik Zionis, satu kapling milik nasionalis, satu kapling milik sekulerisme, satu kapling milik ateis, satu kapling milik gak jelas. Yang semua itu jalan-jalan setan. Kalian sudah tahu, kata Allah, dan itu penyebab kalian lemah, kalian bisa dihancurkan. Dan kalian bisa dijajah dan ditindas dan diperbudak. Kalian menjadi hina, menjadi budak di rumah sendiri, di negeri sendiri. Kenapa kalian tidak sampaikan Quran ini, Islam ini, iman ini pada generasi? Kenapa tidak ajarkan? Padahal kaum muslimin rahmatullah, satu-satunya cara kita bisa berkumpul nanti di surga bersama anak cucu kita hanya dengan iman dan Islam. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum
Orang-orang beriman yang bisa mewariskan keimanan pada anak cucu mereka, kami gabungkan mereka nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang lebih indah dalam kehidupan kita, cita-cita kita, kecuali ketika kita nanti dikumpulkan Allah dengan anak cucu kita di surga sebagaimana Allah kumpulkan di dunia ini. Jangan sampai terjadi waliyadzubillah di dunia kita berkumpul, di akhir nanti mencar-mencar. Yang satu masuk neraka, yang satu masuk jahanam, satu masuk sakar, yang satu masuk macam-macam nama neraka itu. Alangkah sedihnya kita. Tentu tidak akan lepas tanggung jawab kita di sisi Allah di hari akhirat nanti. Karena anak cucu itu adalah nikmat dari Allah. Nanti summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu saat apa saja di akhirat nanti apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat anak cucu, nikmat saudara, karib kerabat dan sebagainya. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki kehidupan kita, negeri kita, umat kita, Palestina khususnya. Insya Allah kita yakin kemenangan itu akan ada. Semakin benar kita bekerja sesuai dengan ajaran Allah, semakin cepat pertolongan itu datang. Tapi semakin jauh cara-cara yang kita tempuh, semakin jauh pula kemenangan itu datang. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah tidak akan pernah ingkar janji. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu benar-benar menolong agama Allah, Allah akan tolong engkau dan akan kuatkan kamu bisa menahan prinsip sampai akhir hayat.